HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Filipus Christian, mantan kafir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan daripada kekufuran lewat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau membawa Anda untuk menyaksikan satu pembahasan ulasan lagi ya pada kesempatan kali ini, yakni diduga heboh ya, diduga pendeta C48U L1 4 anak jemaat diduga pendeta cabul 5 jemaat ya. Saya ini sedikit ya, ini baru diduga ya karena belum ada tindak lanjut ya. Nah, narasi yang keduanya adalah yang teriak-teriak nabi pedofil ternyata lebih bejat. Cuplikan video tadi itu terjadi di tahun 2020 kalau nggak salah ya, atau 2010 apa 2020 kemarin kalau nggak salah, 2020 apa 2010 ya, kurang tahu juga saya ya. Yang pasti itu terjadi lalu, ini memang berapa kali, banyak kali ya. Belum lagi ada satu pendeta itu namanya siapa itu yang di hotel itu sama jemaatnya ya, yang orang Batak itu ya, oknum orang Batak itu ya. Itu kita sudah lewat itu ya. Ya, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu ini dia nih ya, yang lagi heboh dan sekarang dibahas di podcastnya ya, videonya. Kemudian setelah ditampilkan di podcastnya Dr. Chat, kemudian heboh dan menjadi pembahasan publik ya begitu. 4 anak sekaligus bos. Anak-anak semua gitu. Yang paling tua itu SMP kelas 7. Ya, sudah dari SMP kelas 7 sampai sekarang sudah mungkin SMA kelas 1 atau SMP kelas 9 begitu ya. Atau kelas 3 ya. Memang hebat sekali ini ya, umat wedus ini memang luar biasa sekali ya. Tapi kalau lucunya mereka kalau kejadian seperti ini mereka bilang oknum katanya. Tapi kalau terjadi pada Islam, oh ajaran Muhammad katanya. Ya kita ketawain aja ya, cara menghormati badut ya itu ya menertawai dia saja kan. Oke ya. Yang akan kita bahas ini malam intinya itu tentang 4 anak itu. Namun ada dulu ya, kita bahas dulu yang ini ya, yang terjadi di mana nih? Yang terjadi yang ini nih ya, yang videonya ini nih. Ini nih pelakunya ya. Itu tuh pelakunya. Kemudian kalau nggak salah, ntar saya cari dulu ini kapan terjadi ya. Terjadi kalau nggak salah ini nih. Ini nih beritanya nih. Surabaya, pendeta diduga mencabuli jemaatnya selama 17 tahun. Wow, 17 tahun Surabaya. 17 tahun mencabelo anak ya. Mencabelo jemaat selama 17 tahun. Ditangkap hari ini. Pria berusia sekitar 50 tahun itu ditangkap di rumah temannya tanpa perlawan. Ia berhasil ditangkap di rumah setelah ya temannya, bukan di rumahnya sendiri, di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pitra Andreas Ratulangi kepada wartawan di Mapolda Sabtu 7 bulan 3 2020 ini kejadian ini ternyata ya. Yang mana yang ini nih yang sempat heboh ini nih, ini videonya nih. HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. 10 tahun. Gimana rasanya ya? Yang bersangkutan akan keluar negeri. Waduh. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini ada berkaitan dengan banget ya gitu ya. Ini ya. Tapi bukan ini yang kita bahas intisari daripada video ini malam ini ya. Video kali ini ya. Tapi ini nih yang heboh nih.
Ya, yang heboh yang ini nih ya. Mana nih? Aduh, saya cari dulu. Oh ya udah. Ini ya. Langsung aja ke videonya ya, biar kita terhibur malam ini ya. Kita menghibur diri dulu ya, begitu. Ini dia. Sebelum diajak ngobrol itu, aku mau keluar sama papa, tiba-tiba dia ngomong, HP kamu ini kuncinya berapa? Gitu. Wow. Padahal papa aku yang termasuk seposesif itu nggak pernah buka-bukaan kayak sampai galeri aku, chat aku dibacain, terus bagian-bagian privasi aku diliatin gitu, nggak pernah. Kalau papa aku, dia tiba-tiba tuh maksa buka HP aku, nggak taunya ternyata dia ngambilin foto-foto itu. Kuncinya kamu kasih? Iya, kuncinya aku kasih karena terpaksa. Pinnya kamu berikan ke dia? Iya, soalnya diancam kalau misalnya nggak dikasih nanti dipukul sama dia. Oke, dan dia ambil foto-foto kamu. Iya. Itu fotonya dalam keadaan kamu menggunakan pakaian atau tidak? Yang mana? Foto-foto yang diambil yang ada di handphone ada kamu? pakaiannya. Ada. Ditanya. Dan waktu dicabuli, istri pendetanya melihat, ya kan? Waduh. Oh ya? Iya. Istrinya nggak marah? Enggak. Nangis katanya, pergi. Mohon maaf ya, ini pendetanya kan sudah ketahuan. Sudah di sidang gereja juga. Masih bisa jadi pendeta? Begini, si gereja kan gereja milik dia. Jadi dalam sidang itu hakimnya dia, jaksanya dia, tersangkanya dia, keputusan diambil untuk dia. Tapi kan pasti ada beberapa pengurus gereja yang lain hadir di sana. Ya, pengurus gerejanya kan di bawah power dia kan Kuasa powerful. dia. Lah, pengurus gerejanya ya manggut-manggut aja, pokoknya iya aja, iya aja, nggak berani ngelawan. Kalau nggak salah kan keputusannya dia kan apa, demisioner lah, 3 bulan gitu aja. Tapi selama 3 bulan itu dia masih berani khotbah di tempat-tempat lain. Iya bukan. Tapi maksud saya kayak gini ya, walaupun saya bisa merintahkan, walaupun saya pimpinan yang paling tinggi, saya bisa menyelamatkan diri saya atau bisa, tapi kan orang yang ngelihat kan jadi nggak percaya lagi dengan dia. Harusnya seperti itu ya. Apalagi kan ini kan suatu sosok panutan dalam agama ya. Wow. Nah, begini, Dokter Richard, kalau kita dalami ya di dalam apa namanya itu yang namanya. Oke, sebelum lanjut, saya mau katakan saya sendiri mantan kafir ya, dan di sebelum saya masuk Islam ada beberapa kejadian juga yang mereka tutupi ya, terjadi ya, udah kakek-kakek ya, pendetanya udah kakek, udah tua, bukan kakek-kakek, lebih tua jauh dari saya ya begitu, sama anak angkatnya, sama anak, pokoknya banyak lagi ya kejadian-kejadian seperti ini, tapi ditutupi begitu. Tapi ya saya nggak mau bongkar nama-namanya, nama gerejanya, karena ya saya nggak berkepentingan atas hal itu. Kita bahas aja yang malam hari ini. Kita lanjut lucu-lucuannya. Religion itu ya, orang kalau sudah dicuci otaknya, dia akan mengkultuskan pendetanya, walaupun dicabuli sekalipun dianggap itu suci. Wah, ajaran siapa itu? Loh, iya. Itu ajaran Muhammad nggak ya? Ajaran Nabi Muhammad nggak ya? Allah. Karena kan mereka suka teriak-teriak ada nabi pedofil katanya. Padahal Rasulullah sama sekali bukan pedofil. Rasulullah menikahi Aisyah itu, kalau ada hadisnya ya, ada salah satu hadisnya bilang 9 tahun. 9 tahun ya, 6 tahun kemudian berumah tangga bersama-sama umur 9 tahun. Ya, itu dari salah satu hadis yang kemudian ada sanad yang terputus, ada sesuatu yang ini ya, yang hilang begitu dari sanad musnid hadis itu. Sementara pandangan lain dan menurut sejarah, Aisyah sudah menikah, belum menikah tetapi mengikuti salah satu perang, yaitu kalau nggak salah perang Badar ya. Dan di perang itu anak-anak tidak boleh diikutkan, wanita boleh diikutkan, itu pun hanya di bagian logistik. Nah, walaupun di bagian logistik wanita atau anak-anak nggak bisa ikut, wanita yang belum dewasa nggak boleh ikut. Nah, Aisyah sudah ikut. Waktu itu Aisyah belum nikah. Logika. Oke, lanjut ya. Ini sudah mau 10 menit belum selesai ini pembahasan kita, lanjut. Yang teriak-teriak pedofil ternyata prep. Dan itu terjadi ya kan saat ini juga. Cemat-cematnya banyak yang menyalahkan dia sebagai penjahatnya.
Banyak jemaat yang menyalahkan kamu. Iya. Bahkan di sidang Malah itu korbannya yang istrinya disalahkan. bilang, ya tubuhnya itu nggak normal, pantas aja suami saya tergoda gitu. Loh, Saya malah dituduh sebagai wanita penggoda dalam hal itu. bahkan bukan hanya jemaatnya, Astagfirullah, kasihan anak. pendeta-pendeta lainnya pun itu membela. Bahkan saya ini udah dapat ancaman ya bolak-balik lah. Kasihan ya. Oke, apa yang sekarang yang harapkan dari cerita ini, dari di podcast ini terutama? Oh, yang aku harapin ya Mabes bisa turun tangan lah, Mabes ya, mudah-mudahan ngambil Mabes ya. tindakan yang lebih tegas lagi buat kasus Wah. ini. Ini sudah dilaporkan ulang Udah tadi, hari ini. iya. Hari ini sudah dilaporkan ulang ke Mabes, sudah diterima? Kalau itu saya kurang tahu. Sudah diterima, Pak? Sudah. Jadi kan sebenarnya bukan tadi ya, sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan waktu lalu, cuman kan progresnya kan lambat gitu loh. Oke, dari kapan dilaporkannya? Nah, tanggalnya saya nggak baru ya, sekitar ya Hari Rabu kalau nggak salah. 2 minggu lah. 2 minggu yang lalu dilaporkan. Sabar Pak, saya punya laporan. Iya. Abang. Biasanya kan kita disuruh pijat kaki terus nanti Wah. dikasih uang gitu kan. 10 ribu. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Iya, oh, selama ini berarti gini ya, apa dia doa tapi kok nyolong-nyolong gitu keluar buat kayak gitu ke aku. Terus tiba-tiba juga udah lama dari pegang payudara aku tuh celana aku dibuka Pak, dibuka tangannya dimasukin ke alat vital aku. Ini laporan polisinya dan sudah dicabut. Pertanyaan saya, terus kenapa datang ke podcast? Gitu kan. Astaga. Ya mudah-mudahan kasihan juga ya anak ini ya. Ya kita turut prihatin. Ini bukan lelucon ya. Kita turut prihatin kepada anak ini yang mudah-mudahan mendapatkan keadilan tentunya ya. Dan oknum pendeta itu mudah-mudahan ditangkap dan diberi hukuman setimpal ya, seberat-beratnya kalau bisa ya. Ini agar ada efek jerah untuk yang lain agar tidak berbuat tentunya begitu ya. Ya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, jaga anak-anak kita, anak gadis kita ya, anak perempuan kita walaupun mungkin masih kecil ya, masih kecil anak-anak ya, jangan, kita jaga semua ya. Jangan lepas kontrol, lepas kendali ya, kita kendalikan, kita kontrol anak-anak kita supaya jangan sampai seperti ini ya. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia pendeta, mau dia pastor, mau dia ini sekalipun ya, karena tidak sedikit yang terjadi itu di kalangan orang-orang besar beragama ya. Bahkan kalau kita melihat dari CNN ya, dari berita CNN Group, waduh itu lebih parah lagi ya. Kalau versi CNN, pelecehan anak di gereja Katolik dunia misalnya ya. Ya, Jakarta, CNN Indonesia. Pengadilan Kanada mengungkap pelecehan seksual dilakukan oleh pastor dan pejabat gereja Katolik di sebuah panti asuhan di Kanada sejak tahun 1940 hingga beberapa dekade. Wow, puluhan tahun, coba bayangkan ya. Puluhan tahun ya, itu dari CNN ya, kita lihat dari CNN. Masih dari CNN juga ada ya. Masih dari CNN nih. Ya, coba ini ya. CNN juga ya, 330.000 anak jadi korban pelecehan gereja Katolik Prancis. Nah coba lihat ini, 330.000, bukan main. Itu bukan angka yang kecil, itu angka yang fantastis sekali ya. 330 anak dilaporkan menjadi korban pelecehan pastor dan pejabat gereja Katolik Prancis selama 7 dekade terakhir. 7 dekade. 70 tahun dong ya. Luar biasa. Jadi kerjaan mereka itu bukan ibadah ternyata ya. Ya, menggarap anak-anak kecil gitu loh. Astaga. Tapi masih ada umat-umatnya juga yang bilang teriak-teriak Nabi pedofil, Nabi Muhammad pedofil. Padahal dinikahi itu anak itu dan bukan anak kecil. Hanya kesalahan penulisan sejarah saja atau pengutipan hadis aja yang kemudian menjadikan ada
anggapan 6 dan 9 tahun, padahal bukan begitu. Kalau dari secara historis tidak seperti itu ya, di atas 17 tahun ya, di atas 17 tahun. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ini bukan lelucon, kita turut prihatin ya. Mudah-mudahan juga anak itu mendapatkan keadilan dan segera berhenti hal-hal semacam ini ya. Kita semua juga berusaha. Termasuk saya juga, mudah-mudahan Allah jauhkan saya juga dari hal-hal semacam ini. Saya juga takut ya, hal-hal semacam itu saya malah tidak mampu menghindar hal-hal godaan semacam ini. Tabarakallahu fikum, jazilan katsiran, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.